那时的你我 Sitting in the car, listening to blunt， 周边每个角落只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么Assalamualaikum Pak. Salam, silakan masuk nak. Ada perlu apa nak? Ini Pak, saya ada dapat brosur ekskul nih Pak. Ya, Terus saya mau daftar Pak. Gimana nih caranya Pak? ekskul apa? Ekskul seni Pak. Ini tari. Ya. Kamu anak umum atau anak beasiswa? Saya beasiswa Pak. Beasiswa nggak boleh. Nggak boleh sini khusus anak umum karena kan dia bayar SPP. Kamu nggak bayar kan? Anak beasiswa kan gratis. Nggak boleh. Kok ini tuh Pak? Nggak ada kamu boleh. Kamu nggak boleh. Kalau ini tuh Pak. Ya ini saya sebagai guru ya. Kamu mulai buat ikut kegiatan ini. Tapi saya kan sekolah Pak. Iya, saya memang nggak boleh karena ada itu dibedakan. Kok ini tuh Pak? Saya juga sekolah di sini Pak. Iya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Tapi sudah Ada, ini kok. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada apa ini? Apa lagi ada? Ada apa? Ini Pak, saya mau cerita Pak. Saya kan siswa juga di sini Pak. Memang saya tahu belakangan ekonomi orang tua saya seperti apa, Pak. Jadi saya dapat beasiswa. Dan juga saya dapat brosur ini Pak. Ini Pak brosur ekskul itu Pak. Masuk sekolah ya. Iya Pak. Saya kan punya bakat nih Pak di bidang seni tari. Nah, ketika saya jumpai ketuanya atau pimpinannya gitu Pak, karena kan gimana cara daftarnya. Saya sedih Pak. Kenapa kamu tidak diperbolehkan itu? Iya, Iya Pak. Saya sebenarnya banyak prestasi saya di bidang tari ini Pak. Mulai SMP saya udah mulai lomba-lomba tingkat daerah itu Pak. Iya, cuma lagi itu Pak. pokoknya marah. Jadi mulai Pak. Saya tahu orang tua saya miskin, saya tahu. Malah kan saya juga sekolah di sini, beasiswa saya kan artinya kan saya dibiayai oleh negara gitu Pak untuk ini. Kenapa saya nggak diperbolehkan seperti ini? Kok sekolah ini kayak gitu Pak? Jadi gitu Pak. Kamu merasa itu dirampok? Iya Pak. Oke, jadi kita kamu yang sudah dijelaskan tadi. Ini bapak ulang ini. Kamu sudah pernah melakukan konseling? Sorry Pak. Masuk ruangan BK sebelumnya? Aku juga sorry Pak. Tahu ya? Jadi bapak berikan sedikit penjelasan ya. Konseling ini merupakan salah satu bantuan terhadap pria atau pria di sini Ananda disebut pria siswa, kemudian dibantu oleh seorang konselor. Konselor itu bapak sendiri yang akan memberikan bantuan layanan kepada Anda. Jadi di sini Ananda dibolehkan untuk menceritakan berbagai masalah, mau curhat, mau ajak bapak cerita. Jadi bapak sini persilakan dan juga di sini di dalam BK ini bapak mengandung asas kerahasiaan, asas keterbukaan dan juga asas kesukarelaan. Jadi dari asas kerahasiaan ini apapun yang Anda sampaikan, apapun yang Anda ceritakan nanti bakalan bapak simpan aib-aib atau cerita tersebut tidak akan bapak sebarkan kepada orang lain. Tidak bapak akan ceritakan ke orang lain sehingga apa yang anda ceritakan bakalan bapak simpan dengan baik dan oleh bapak sendiri, tidak ada yang mengetahuinya. Jadi dipersilakan anda bercerita sebanyak-banyaknya. Nah, terus kemudian anda datang kemari secara sukarela atau ada paksaan dari bapak tadi? Sukarela Pak. Ingin mengkonsultasikan ya? Iya. Selanjutnya
mungkin Bapak sudah mendengar cerita tadi, karena Anda merasa hak untuk mendapatkan mengikuti ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, ini Bapak akan memberikan salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan advokasi. Nah, layanan advokasi ini diberikan kepada klien yang merasa hak untuk mendapatkan hak belajar di sekolah itu diambil oleh orang lain. Seperti yang ada ini, haknya untuk mengikuti ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Jadi Bapak memberikan layanan tersebut. Oke, karena Anda sudah bercerita tadi, mungkin selanjutnya Bapak akan tanyakan langsung kepada penanggung jawab ekstrakurikuler ini dengan Bapak siapa tadi? Pak Arsyad. Pak Arsyad ya. Oh ya, kalau Arsyad ini menanggung ekstrakurikuler ini, jadi akan Bapak konsultasikan berdua langsung Bapak ini kenapa Anda tidak diperbolehkan, kenapa dibedakan dengan beasiswa dengan anak ini. Mungkin Anda sekarang boleh masuk ke kelasnya karena sudah masuk. Nanti akan Bapak berikan info kelas selanjutnya lah ya. Silakan Anda datang lagi. Ini saya bawa tinggal aja. Sekarang dibawa untuk Anda yang lagi. Terima kasih Pak ya. Halo, assalamualaikum. Saya di pasar. Ada waktu luang Pak? Ada. Jadi begini Pak. Sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan untuk masuk ke ruangan kelas sebentar. Bisa Pak? Bisa. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa Pak? Alhamdulillah. Kira-kira ada berapa Pak? Jadi begini Pak. Tadi kan ada salah satu siswa yang datang ke ruang saya, dia mengkonsultasikan bahwasanya dia ini mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Namun kata dia ini dilarang oleh Bapak untuk dapat masuk ke dalam ekstrakurikuler ini dikarenakan siswa tersebut merupakan siswa yang dibuat melalui jalur beasiswa. Nah, ini saya ingin menanyakan kepada Bapak nih, kenapa siswa tidak diperbolehkan untuk ekstrakurikuler? Apa bedanya siswa yang menurut beasiswa dengan siswa yang padahal kan sekolah kita ini menyamaratakan siswa yang masuk serta didik kita, tapi bedakan itu. Ini Pak. Ada aturan. Itu kan ada pendaftaran Usul. ya. Ya, hanya ya apa yang bilang mau ikut apa? Katanya seni kan. Katanya lagi kamu siswa Pak. Katanya dia siswa. Kalau ada siswa ini, kalau menurut saya nih Pak ya, siswa itu kamu mereka dia udah banyak tinggi. Karena kan ekstrakurikuler ini di luar biaya yang operasional kan. Biaya yang operasional kan itu berbeda haknya dengan siswa ini dia jatahnya sekian ya. Jadi kuliahnya aja kan dapat sedikit. Jadi untuk ekstrakurikuler ini tidak dapat memiliki hak. Nah, itu karena memang belum siswa. Nanti gaji dulu jadi tidak dapat. Jadi itu saya tidak memperbolehkan dia alasan itu. Jadi alasan itulah yang tadi supaya saya tidak ikut. Cuma dia ada itu ngomong dia ikut ya. Jadi saya ya kasihan juga gitu ya. Karena kan itu orang tuanya kurang mampu. Jadi karena itu saya bingung gitu. Karena kan ini aturan sekolah juga aturan. Karena kan biaya ini sesuatu yang kompleks ya kan. Ada yang arahnya ke sini, itu juga kan pembagiannya jelas gitu. Jadi kalau di siswa ini kan dia tidak
masuk biaya. Jadi kan saya sebagai guru S1 juga saya merasa ini perlu dimaksimalkan. Makanya saya sudah memutuskan si peserta tersebut untuk ikut sertifikat. Karena saya masih baru di sini kan, jadi belum banyak tahu aturan sekolah di sini. Siswa beasiswa itu bukannya dia dapat beasiswa, ya, tetapi dipotong juga dengan uang-uang dari sekolah seperti pembayaran gedung, pembayaran ujian, ataupun pembayaran ikut ekstrakurikuler itu sudah dipotong dari beasiswa yang didapat oleh siswa. Nah, jadi kenapa tidak dibolehkan? Padahal kan sama-sama bayar juga, namun bedanya siswa yang kan memang dari uangnya sendiri, dari orang tuanya langsung membayarkan beasiswa. Siswa ini dibayarkan oleh pemerintah dari negara, uang negara yang disosialisasikan kepada siswa kita ini. Jadi kan di situ langsung dipotong uang untuk anak SMP berapa, uang untuk pengeluaran biaya operasional berapa. Kenapa tidak ketemu? Padahal sama-sama dibayar. Jadi begini Pak, sesuai yang saya bilang tadi di awal, kan di siswa itu ada jatah. Misalkan jadi bukan ya, tapi kita ini satu sekolah, kita orang tua yang ingin ikut anaknya bayar lagi kita 300.000. Jadi beda yang beasiswa ini kan dari pemerintah itu ngasih ke sekolah itu sekitar 2 juta dan uang-uang itu tuh kasih ke orang tuanya ya kan. Jadi ada kurang 300.000 gitu untuk sertifikat. Itu 300.000 inilah yang masih mempertimbangkan untuk untuk ikut sertifikat, karena biaya beasiswa ini terbatas ya, dia tidak kondisional. Kalau beasiswa ini kan ada biaya, dia nggak bisa mengajukan lagi ke pemerintah untuk nambah konsen gitu, karena kan biayanya itu sudah ada patokan itu kalau dia 2 juta menambah uang dan itu kan sudah cukup gitu. Jadi nantinya dari pemerintah itu punya administrasi yang dia keluarkan itu kondisional gitu, dia mengeluarkan uang itu untuk peserta ini ada jatahnya gitu. Jadi kalau seandainya dia minta ajukan lagi uang tambahan itu cobalah diajukan lagi ke pemerintah atau kasus seperti ini sebelumnya pernah ada siswa juga tidak mendapatkan haknya untuk mengikuti seperti itu. Saya rasa siswa itu tidak banyak juga yang sesuatu sudah berkali dia baru memberikan di Indonesia karena tidak ada kasus sebelumnya. Ini saya nanti berharapnya kalau saya ajukan konferensi bersama sekolah dengan guru lainnya mengenai membahas masalah tentang hal ini, karena saya merasa siswa ini memiliki hak untuk di ekstrakurikuler tersebut. Sekian Pak, yang masih karena waktunya kembali lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Pak, sebelumnya
saya permisi, sudah mengurusinya. Di sini saya dengan Pak ekstrakurikuler ingin membicarakan Pak seputar masalah siswa yang dilarang untuk mengikuti ekstrakurikuler karena siswa tersebut merupakan siswa beasiswa. Dari Bapak ekstrakurikuler sendiri, ia melarang siswa yang dari jalur beasiswa ini untuk mengikuti ekstrakurikuler. Jadi saya di sini ingin berkonsultasi kepada Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait dengan masalah ini, dikarenakan aturan sekolah sepertinya tidak ada yang siswa beasiswa ataupun siswa umum yang diperbolehkan atau tidaknya mengikuti ekstrakurikuler. Jadi masalah yang sedang dihadapi itu adalah ada salah satu siswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti ekstrakurikuler lantaran dia salah satu dari siswa yang mengikuti beasiswa. Alasan Bapak tidak membolehkan siswa tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler apa Pak? Bukan siswa-siswa kan datang pendaftaran kan saya membuka meninggalkan brosur apa sebetulnya pendaftar. Jadi ternyata siswa ini datang ya dari 5 tahun bersekitar. Terus saya tanya di apa terus saya tanya lagi, kamu beasiswa atau umum gitu kan. Dia jawab, ya saya beasiswa Pak. Kalau beasiswa saya tidak perbolehkan karena kan memang aturan yang saya tahu Pak ya, anak beasiswa itu jatah yang diberikan untuk kendaraan yang masuk ke sekolah itu hanya cukup SPP dan juga nantinya untuk kebutuhan pribadi gitu, seperti buku paket dan itu itu tidak masuk ini tahu saya. Jadi saya tidak memperbolehkan gitu anak-anak itu untuk mengikuti ekstrakurikuler. Sebenarnya saya kasih juga Pak, karena dia tapi gimana lagi kan promosional beasiswa itu jatahnya itu kalau ikuti dari kita jadi beasiswa ini kan dipisahin antara dan juga ekstrakurikuler. Jadi gimana nih menurut kepala sekolah, apakah beasiswa itu dipisahin atau memang disertakan? Padahal kan kita itu yang memang masuk ke kondisi ekstrakurikuler seperti tadi yang polis, tadi tadi juga yang berbeda dan insentif yang diberikan setiap bulan di pada dia. Tapi juga artinya jadi permasalahan hitungannya sebagai eksternal nanti kejadiannya sebagai jadi seperti apa? Oke. Pertimbangan saya dikarenakan anak itu adalah anak yang menerima beasiswa, tentu pastinya anak tersebut dia memiliki kemampuan, memiliki kepintaran yang sehingga membuat dia menerima beasiswa tersebut. Nah, di situ kita bisa melihat apakah siswa ini cocok diletakkan di ekstrakurikuler sendiri. Kalau seandainya dia mempunyai bakat di bidang itu sekolah menurut saya itu tidak akan merugikan sekolah, karena prestasi-prestasi yang dia berikan, prestasi-prestasi yang dia sumbangkan ke sekolah itu sudah lebih cukup untuk membayar apa yang mungkin dia tidak bisa bayar di sekolah ini. Jadi saya ingin bahwa anak-anak yang menerima beasiswa juga bisa menikmati fasilitas sekolah sesuai dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi kita untuk menghindari dari diskriminasi dari anak-anak
dan rasa diskriminasi antar sesama kawan itu tidak terjadi. Dan itu juga nanti akan menjadi suatu masalah besar di sekolah kita. Jika orang tua siswa tersebut tidak terima, bisa saja orang tua siswa itu eh, tidak mau menuntut orang tua siswa tersebut dia menuntut sekolahnya. Jadi gitu ya. Sudah siswa tersebut datang ke ruangan saya, ya, dia sudah berkonsultasi juga sama dia. Dan saya dengan dari dia, dia ini merupakan anak yang berprestasi di sekolah sebelumnya, di SMP. Nanti itu katanya sering mengikuti lomba-lomba dari mulai antar sekolah, antar daerah, maupun antar provinsi, dia juga suka sering Pak. Jadi menurut saya dikarenakan peraturan di sekolah tidak ada yang melanggar apabila siswa yang memiliki beasiswa ini masuk ke dalam ekskul tersebut, jadi mungkin bisa saja siswa tersebut berpotensi membanggakan sekolah kita, lebih apa ya, mengasah skillnya lah untuk dapat mengikuti ekskul tersebut. Jadi itulah apa yang dia sampaikan kepada saya, kelebihan dari dia itu seperti itu Pak. Gitu Pak. Yang menjadi pertanyaan adalah dana yang masuk itu kan dari peserta didik kan. Jadi untuk mendanai guru tersebut, apakah kita alihkan dananya ke dalam BOS atau memang kita ambil bagian itu yang kita masukkan sebagian dari ya teman-teman yang lain itu dasar yang dibayar masukkan ke guru itu atau bagaimana? Nah, itu dana BOS itu juga bisa kita pakai sebagai untuk melengkapi kekurangan yang ada di sekolah kita. Mau itu prasarana, sarana, mau itu kayak fasilitas sekolah, di kelas. Nah, itu bisa kita gunakan kan dana BOS itu keluarnya setiap tahun. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk menutupi yang tidak dipunyai oleh siswa tersebut. Jadi tidak ada lagi diskriminasi antara siswa yang beasiswa, siswa yang menerima beasiswa dan siswa umum yang lainnya. Karena prestasi yang saya lihat tadi dari prestasi anak yang menerima beasiswa itu banyak. Itu cukup, lebih dari cukup untuk mengharumkan nama sekolah kita, lebih dari cukup untuk mempromosikan bahwa sekolah kita loh ini memiliki prestasi-prestasi yang sangat memukau dari anak tersebut. Saya setuju dengan pendapat dari kepala sekolah karena yang boleh disampaikan juga pastinya dapat mendukung kemampuan dari siswa tersebut. Meskipun dia termasuk dalam siswa yang berprestasi di siswa yang mengikuti beasiswa. Jadi menurut saya tidak ada kehalangan jika dia berprestasi siswa atau anak umum yang berpotensi mempunyai skill yang lebih bagus. Saya coba bertanya kembali anak kita beberapa peserta dari yang mengikuti ekstrakurikuler di bidang kesenian. Mungkin begitulah hasil kita. Apakah sudah dapat kesimpulan hasilnya? Ya, sudah bisa kita simpulkan bahwa siswa, siapapun siswanya, kita perbolehkan untuk mengikuti ekstrakurikuler. Mau dia siswa menerima beasiswa, mau dia siswa yang umum. Karena siswa yang beasiswa itu bahkan dia mungkin lebih banyak potensinya ketimbang siswa-siswa yang lain. Cukup sudah diberikan di sini. Kami berterima Pak sudah berkoordinasi dan yang kedua
Assalamualaikum. Silakan dulu. Nah, oke. Terima kasih karena sudah datang kembali. Ini maksud Bapak mengulang ini menyampaikan hasil dari pertemuan dari Bapak kepala sekolah dan juga guru SD ini membahas terkait masalah kemarin yang kami konsultasi dengan Bapak. Nah, jadi hasilnya Nanda boleh mengikuti acara kurikulum manapun dengan bermau termasuk kesenian itu karena tidak didapatkan juga kalau sekolah tidak setuju, jadi kamu boleh masuk ke dalam ekstra kurikuler tersebut. Jadi tidak perlu lah untuk diakui lagi karena sekarang sudah bebas masuk kurikulum. Jika ada masalah silakan datang ke kembali konsultasikan atau masalahnya tidak bisa. Oke. Selain itu Anda ada masalah lain lagi? Enggak apa-apa. Ada. Kalau lagi ada. Oke. Ini hanya itu dari Bapak sampaikan. Itu saja ya Pak. Kita boleh masuk kembali silakan. Atau istirahat. Oke. Assalamualaikum Pak. Nah, silakan duduk. Saya tadi dipanggil Pak BK Pak. Ya, Pak, kata Apa? Nah, kata Bapak itu sudah bisa ya Pak daftar sekarang Pak. Bentar, kemarin Pak Luka itu ini kan, Iya Pak. iya, Bapak udah Pak, yang beasiswa. Jadi nanti beasiswa juga Iya, iya, iya. silakan diisi ya Pak daftar ini. Oke Pak. Bisa ya. Yang sini kan, jadi ada berkaki, ada saluda, ada piton, ada poli, ada basket, ada juga ada swimming, renang, Saya swimming pool. Swimming pool itu enak dengan beberapa lubang. Itu main biang. ini Pak, ada saya Ya, isi formulernya untuk selanjutnya bagaimana nih? oke, terima ya. Sebenarnya tidak ada informasi dari polis ya, jadi yang mengontrol nanti polis kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah SK-nya boleh menjadi satu Pak? Boleh, Boleh Pak ya? boleh ya. Jadi yang hobi kita lagi boleh. Waktu cari kan. Oke, ya. Ini Pak ya. Alhamdulillah, kita bisa juga. Bisa bro.